Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kuliah ya, statistika 2. Ini masuk pertemuan ke-13 ya. Jadi masih topiknya adalah regresi linear sederhana. Nah, bagaimana sekarang kalau kita ingin menghitung interval kepercayaan untuk model regresi linear sederhana? Ya, di sini ada dua masalah penting, yaitu kita akan menentukan selang kepercayaan model regresi linear sederhana berdasarkan rata-rata dari variabel responnya. Yang kedua, berdasarkan pengamatan baru untuk variabel respon. Jadi kita ingin menghitung dua hal di sini, yaitu adalah menghitung selang kepercayaan untuk rata-rata variabel respon Y dan menghitung selang kepercayaan untuk pengamatan variabel respon Y yang baru. Ya. Nah, untuk itu kita harus menggunakan teorema 6.7 ini. Ya. Jadi kita tahu bahwa varian YI ya, itu sama dengan ini. Ya, ini bisa dibuktikan ya. Ya, ini teoremanya seperti ini. Jadi kalau saya punya model regresi linear sederhana, YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus epsilon I. Asumsi yang berlaku pada epsilon I itu adalah berdistribusi normal, rata-rata 0, variansinya sigma kuadrat. Ya, gitu. Maka akibat dari asumsi ini, maka varian YI-nya akan menjadi seperti ini. Ya, gitu ya. 1 plus 1/n plus XI min X bar kuadrat dibagi SXX dikali sigma kuadrat. Ini adalah variansi Galat. Nah, kalau kita ingin menghitung variansi penduga Y, berarti var dari YI topi, itu 1/n plus XI min X bar kuadrat dibagi SXX dikali sigma kuadrat. Jadi kalau dilihat dari rumus ini, berarti varian YI itu pasti lebih besar dari varian YI itu dugaan. Makanya nanti kalau kita menduga interval kepercayaan untuk rata-rata respon dibanding dengan pengamatan respon, maka selang kepercayaan untuk rata-rata respon itu lebih pendek. Nah, lebih pendek. Ya, dibanding untuk selang kepercayaan pengamatan respon Y. Ya. Kenapa? Karena varian dari YI dugaan itu lebih kecil dibanding varian dari YI pengamatan. Ya. Nah, ini nanti kita pakai untuk menentukan selangnya. Ya. Nah, berikutnya adalah kalau tadi YI-nya itu sudah kita duga, maka berubah menjadi YI topi. Di mana YI topi itu rumusnya adalah beta 0 topi plus beta 1 topi kalikan XI. Tidak ada error kan? Ya, yang sudah kita bahas di sebelumnya. Nah, kalau XI-nya itu saya ganti X0, maka saya dapat nilai Y0 topi. Jadi Y0 topi di sini adalah beta 0 topi plus beta 1 topi kali X0. Jadi nilainya berupa bilangan ya, Y0 topi itu. Nah, dari situ saya bisa menghitung varian Y0 topi pakai rumus yang ini tadi. Nah, pakai rumus ini. Ketika XI-nya disetting X0, nah jadi nanti ini berubah jadi X0, X bar-nya diketahui dari data, SXX dihitung dari data juga, N-nya dari data, sigma kuadrat nanti diduga pakai SE kuadrat atau MSE. Maka varian dari Y0 topi sudah bisa dihitung. Ya, itu fungsinya di situ. Setelah varian Y0 topinya itu didapat, maka kita bisa menduga dengan menggunakan simpangan bakunya. Jadi SY0 topi itu adalah simpangan baku dari Y0 topi. Diperoleh dari mana? Dari sini. Kalau varian Y0 topi itu kan ini. Ini yang sudah berupa apa? Berupa nilai utuh ini. SE kuadratnya tidak lain nama lain dari MSE, mean square error, atau rata-rata kuadrat error. Ini sudah ada nilainya semua kan? X0 diinputkan kan? X bar-nya diketahui dari data, SXX dari data, berarti kita sudah punya bilangan lengkap. Itu adalah varian Y0 topi. Nah, varian Y0 topi nanti kalau di akar namanya simpangan baku Y0 topi.
Berarti ini kalau saya akar, maka SE kuadrat menjadi SE. Tinggal ini di akar, gitu ya. Secara sama, kalau varian Y0 ini saya akar, namanya simpangan baku dari Y0. Ini pengamatan respon yang baru. Ya. Ya, kalau ini penduga respon yang baru. Ya. Nah, jadi ini diperoleh dari ini, di akar aja. Ya. Dengan menggunakan persamaan ini, saya bisa menentukan selang kepercayaannya nanti ya. Dasarnya menentukan selang kepercayaan dari uji T. Ya, uji T itu prinsipnya sama, kalau kita ingin menduga Y0-nya, berarti harus butuh Y0 topi kan. Y0 topi dikurangi rata-rata dari Y0 topi yang dilambangkan dengan ini, dibagi simpangan baku Y0 topi. Ini akan berdistribusi T, derajat bebasnya N-2. N-2. Dari sini saya bisa mendapatkan selang kepercayaan untuk rata-rata respon apabila XI-nya sebesar X0. Ya, jadi ini rumus untuk selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk rata-rata variabel respon Y yang dilambangkan dengan ekspektasi Y. Syarat X0. Syarat X0. Berarti XI-nya diganti X0. Nah, jadi ini kalau saya baca, rata-rata dari variabel respon Y ketika XI-nya sebesar X0. Berada dalam selang ini sampai dengan ini. Ini yang batas atas, ini yang batas bawah. Ya. Ini rumusnya. Jadi intinya dari sini. Dari sini. Ini kalau saya ngambil ini, nanti ini seperti kali silang kan, T-nya ini nanti akan berubah jadi titik kritis, yaitu min T alfa per 2, ya kan? Dan T alfa per 2. Ya gitu. Dari situ nanti kita dapatkan ekspektasi Y syarat X0, rumusnya ini. Nah inilah rumus menghitung interval kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk rata-rata respon ketika XI-nya sebesar X0. Nah, gitu ya. Nah, kalau apa bedanya dengan yang pengamatan respon baru? Nah, ini lambangnya nulisnya pakai Y0. Ya. Berarti di sini nanti Y0 topi, tapi ini menggunakan simpangan baku dari Y0. Tinggal nambah di bawah tanda akar 1 plus 1 plus 1/n plus ini. Itu aja bedanya hanya di situ. Yang lain sama. Ya. Nah, ini adalah selang kepercayaan untuk pengamatan respon yang baru ketika XI-nya sebesar X0. Ya. Nah, bedanya hanya di sini kan, ini ketambahan plus 1, ya kan. Nah, inilah maksudnya. Sekarang kita lihat contoh 1, ya. Oke, saya lihat, ini contoh 1 ini sudah saya bahas kemarin, jadi saya lompati aja, langsung mengarah ke interval ini aja, ke interval kepercayaan untuk model regresi. Itu saya taruh di contoh 2 kalau nggak salah. Nah ini ya. Oke, ini saya ulang lagi. Ya, biar tambah paham ya. Contoh 2 ini ceritanya adalah hasil proses kimia diperkirakan merupakan fungsi dari jumlah katalisator. Kalau begitu variabel X-nya adalah jumlah katalisator, sedangkan Y-nya adalah hasil proses kimia yang dihitung dalam persen. Berarti kalau kita baca ini pasangannya jadi X, Y. X, Y. Jangan dibalik, nggak boleh ya. Pertanyaan yang A, menduga model regresi linier sederhana berdasarkan data sampel ini. Kemarin sudah saya bahas, ya. Berarti kita harus menghitung apa dulu? Beta 1 topi. Kemudian menghitung beta 0 topi, baru dapat penduganya, ya kan? Prosesnya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat, seperti ini. Nah, pertama, 7 komponen penting ini harus ditampilkan. Ini cara mengeluarkannya menggunakan kalkulator langsung bisa ini. Jadi kita masuk ke mode linear regression, ya, LR. Di sini kalau saya kasih langkahnya kemarin, saya ulang lagi. Nah kita masuk di mode LR. Masuknya melalui mode 3, 1. Jadi ketik mode, kemudian ketik 3, ketik 1. Berarti kita sudah masuk di LR. Setelah itu kita hapus data yang ada di dalamnya dengan perintah save, clear, 1, akhiri sama dengan. Maka data di dalam
mode LR ini sudah 0. Baru masukkan data baru tadi. Ya, X, Y, X, Y ya. Itu datanya. Ada 8 pengamatan kan. Langsung keluarkan komponen penting tadi, yaitu sigma XI kuadrat. Itu dikeluarkan dengan menekan S sum pilih 1, akhiri sama dengan. Itu sudah nilai sigma XI kuadrat. Kalau sigma XI-nya S sum 2, akhiri sama dengan. Kalau N nggak perlu ya, N ini langsung nampak ya. Kemudian kalau sigma YI kuadrat berarti sum, sum, pilih tanda lingkaran itu, yang ada panah ke kanan, diklik aja yang panah kanan, kemudian akhiri dengan 1, terakhir sama dengan. Nah, habis panah kanan, tekan 1, akhiri dengan sama dengan, itu sigma YI kuadrat. Kalau sigma YI berarti tekan, panah kanan baru angka 2 sama dengan. Sigma XI YI berarti panah, ya, tekan angka 3 akhiri sama dengan. Kita sudah dapat data 1, 2, 3, 4, 5. Nah, X bar dan Y barnya, ya ini dibagi dengan N. Sudah keluar X bar. Kalau Y bar ini dibagi dengan N, gitu ya. Akhirnya kita dapat hasil seperti ini. Nah, ini ya. Baru ngitung beta 1 topi, ketemu ini ya. Beta 0 topinya rumusnya ini kan. Masukkan Y barnya tadi 65,412. Ya, ini. Min, ini beta 1 topi tadi, kalikan X bar. Ini sudah saya bahas, ya, saya hanya mengulang aja ini. Yang penting jangan sampai salah meletakkan. Ingat beta 1 topi itu tempatnya di X, jangan dibalik ya. Beta 0 topi intercept. Ya. Nah setelah kita duga, kita uji apakah ada pengaruh X terhadap Y. Dalam hal ini apakah ada pengaruh jumlah katalisator terhadap hasil proses kimia. Maka yang diuji beta 1. Ini sudah ya. Yang diuji adalah beta 1. H0-nya beta 1 sama dengan 0, lawannya beta 1 tidak sama dengan 0. Karena ujinya 2 arah, maka daerah kritisnya ada 2 sisi. Yang sisi kiri adalah ini. T lebih kecil min T alfa per 2 derajat bebas N min 2. N-nya tadi 8 kurangi 2 jadi 6. Jadi ini diperoleh dari apa? T alfa per 2, alfanya berapa? Alfanya itu diperoleh dari pertanyaannya tadi. Kita ingin menguji pakai alfa 10%. Berarti kalau alfa per 2 jadi 5%. Oke. Kita pakai alfanya 5%, derajat bebasnya 6. Nanti ketemu 1,943. Ya, 6 ya. Kenapa 6? Karena datanya ada 8. Datanya ada 8, dikurangi 2 kan jadi 6. Nah, itu cara menentukan daerah kritis. Ada 2 sisi ya. T kurang dari min sekian, atau T lebih dari sekian. Ya. Jadi kalau Anda cuma nulis ini saja salah. Harus 2 sisi, karena ujinya 2 arah. Nah, setelah itu kita menghitung statistik uji T, itu harus menghitung dulu komponen ini. 3 nih yang penting. SXX, apa SXX? Sigma XI kuadrat min NX bar kuadrat. Saya kasih petunjuk, sebenarnya ini itu sudah kita hitung. Nah, kalau Anda teliti, Anda sebenarnya sudah menghitung ini. Di mana Anda menghitung ini? Anda menghitung ini itu ketika menghitung beta 1 topi. Coba tak buka beta 1 topi. Nah, ini kan beta 1 topi. Posisinya ada di penyebut. Ya kan? Makanya saran saya kalau Anda menjawab, jangan sampai ini tuh dihitung langsung. Jangan. Setelah komponennya dimasukkan semua, baru sama dengan ini dihitung tersendiri. Pembilang sekian, baru penyebut dihitung sendiri sekian. Kenapa? Manfaatnya nanti dipakai. Penyebutnya ini kan SXX ini sebenarnya. Ini SXX. Langsung kita ambil aja nilai yang di sini tadi, pindahkan ke sini. Nah, pindahkan ke SXX ini. Nah, jadi kita nggak perlu ngitung 2 kali. Nah, SYY sudah kita hitung apa belum? Di beta 1 topi tadi. SYY belum kita hitung. Nah, terpaksa ini yang harus ngitung baru. Nah, rumusnya ini ya.
sigma Y kuadrat, tinggal masukkan komponen utama tadi. Y barnya sudah ada, maka ini ketemu. Cuma ini belum saya tulis ya kemarin ya. Kalau nggak salah hasilnya nanti ada di bawah ini ya. SXY itu kalau dihitung kan ini. Tinggal sigma XYI langsung masukkan dari komponennya tadi. Ya, sigma XYI itu 911,58. Min N, N-nya 8, X barnya sudah tahu, Y barnya tahu. Langsung ketemu. Nah dari sini saya bisa menghitung SE kuadrat. SYY-nya 127,012. Ya. Jadi nilai ini 127,012. Ini lupa belum saya cantumkan ya. Sudah dari rumus ini rumus SE kuadrat atau MSE. Nanti kalau dihitung ini ketemu 11,4456. Baru kita akar SE kuadrat diakar baru ketemu SE, nanti SE-nya 3,383 ya kan? Jangan lupa ini kalau bisa bulatkan sampai 6 desimal supaya lebih teliti. Jangan dibulatkan ini jadi 3 ya. Ini ada mahasiswa yang sangat ceroboh ini dibulatkan 3. Ini efeknya ini jauh nanti. Hasil akhirnya jadi jauh. SX-nya juga demikian, ambil kalau perlu 6 desimal. Ya. SX. SX itu akar dari SXX. Ya, SXX-nya sudah kita hitung 1,355. Ya, gitu. Itu di akar namanya SX. Sudah, dari situ ketemu nilai T hitungnya ini. Beta 1 topi sudah kita peroleh ketika menduga kan. Nah, 6,559. Beta 1 harus disetting 0. Ya kan? Kenapa? H0-nya tadi kan beta 1 sama dengan 0. Ya, H0-nya beta 1 sama dengan 0. Ini kan? Beta 1 sama dengan 0. Ya, begitu. Kalau sudah, baru kita cek keputusannya. Nilai T hitung ini 2,257. Kalau dicek di daerah kritisnya, 2,257 itu masuk di sisi kanan. Berarti dia masuk daerah gelap, keputusannya tolak H0. Ya. Karena nilai T hitung memenuhi daerah kritis. Karena tolak H0 berarti H1 yang dipakai. H1-nya beta 1 tidak sama dengan 0, itu berarti ada pengaruh jumlah katalisator terhadap hasil proses kimia. Ya, ini saya ulang lagi biar tambah paham ya. Nah, untuk selang kepercayaan 90% bagi beta 1, seperti ini rumusnya. Tinggal masukkan datanya, beta 1 topi sekian. T alfa per 2 kan jadi 0,05. Derajat bebas 6 ketemu ini kan. Tinggal masukkan aja SE, tadi dimasukkan, yang waktu kita menghitung statistik uji T, SE-nya tadi kan ketemu sekian, SX-nya ini. Tinggal masukkan, dihitung, nanti batas bawahnya ketemu 0,912, batas atasnya 12,206. Lihat, ini hanya beda min, di sini plus itu aja ya. Nah, ini cara menghitung selang kepercayaan 90% untuk beta 1. Jawabnya terletak antara sekian sampai sekian. Pertanyaannya yang D, kita menghitung rata-rata hasil proses kimia jika jumlah katalisatornya 1,5 Lb. Tinggal masukkan ke rumus Y dugaan. Ya. Kan tadi beta 0 topinya ini ditambah beta 1 topi kalikan X. X-nya diganti 1,5. Berarti rata-rata dari hasil proses kimianya ketemu 63,9345%. Ya, satuannya kan dalam persen. Ya. Itu yang D itu tinggal ngitung aja dari hasil dugaan. Sekarang yang E. Nah, kita ingin menghitung selang kepercayaannya. Nah, ini ya, ini terkait dengan pertanyaannya tadi. Nah, pertanyaannya adalah ini. Dugalah rata-rata hasil proses kimia. Nah, berarti ekspektasi Y kan? Ini rata-rata itu kan berarti ekspektasi. Dari Y, ini kan Y-nya. Apabila jumlah katalisatornya 1,5, berarti X-nya sebesar 1,5. Ini berarti yang kita sebut dengan X0 tadi. Dengan menggunakan interval kepercayaan. Jadi kita menduga rata-rata dari Y apabila X0-nya itu 1,5 dengan
cara menggunakan interval kepercayaan. Berarti rumus yang digunakan adalah yang mana? Rumus yang digunakan. Nah, rumus yang digunakan adalah yang ini tadi. Nah, ini ya, pakai yang ini rumusnya. Nah, ini rumusnya. Ini namanya menduga rata-rata respon dengan syarat XI-nya sebesar X0 dengan menggunakan selang kepercayaan 1 min alpha kali 100%. Gitu ya. Pakai rumus ini jawabnya. Ya. Oke, sekarang sudah. Ini tadi ya. Nah, sekarang jawabnya. Nah, pertama hitung dulu Y0 dugaan. Ya, Y0 dugaan itu tinggal menggantikan XI-nya dengan 1,5. Kan penduganya tadi 54,096 plus 6,559X. Tinggal ganti X-nya 1,5. Maka sudah dapat Y0 dugaan. Nah, ya kan? Sekarang baru kita merumuskan interval kepercayaan 90%. Berarti alfanya 10%. Untuk rata-rata Y, berarti ekspektasi Y kan, apabila X-nya 1,5, berarti ini X0-nya. Jadi ekspektasi Y syarat X0, ya kan? No, ekspektasi Y syarat X0. Rumus ditulis lengkap, masukkan semua komponen, nah gitu ya. T alpha per 2 tadi sudah kita hitung 1,943. Ini dari 5%, karena alfanya 10% kan? Nah, kalau alfa 10% berarti alfa per 2 jadi 5%. Jadi nanti Anda buka tabel T, 5% atau 0,05, derajat bebasnya N-2, yaitu 6. Nanti ketemu 1,943. SE sudah kita hitung waktu kita menguji pengaruh tadi. SE-nya tinggal dipindahkan ke sini. N-nya sudah diketahui 8. X0-nya juga diketahui 1,5. Ya, 1,5. X barnya 1,725 sudah kita hitung di komponen utama tadi. Kuadrat ya. Per SXX sudah kita hitung juga. Ketika kita menguji pengaruh tadi. Jadi kaitannya dengan menguji pengaruh X terhadap Y sangat erat. Data yang kita pakai untuk menguji pengaruh X terhadap Y itu dipakai di sini. Tinggal masukkan aja. Nah, ya kan? Dari rumusnya kan sudah ada semua ini. Nah, kalau sudah baru tulis ulang ini dengan mengganti min-nya plus. Nah, cara jawabnya saya sarankan jawabnya satu-satu, jangan dilangsung gini. Ini tulis lagi ya 63,9345 minus. Nah, ini baru Anda hitung nilainya berapa. Jadi sebelum langsung ke sini ada satu baris lagi. Baru nanti lebih kecil ekspektasi Y syarat X0 lebih kecil, tinggal nulis lagi ini plus, ya nilai di sini tadi disalin sekian. Nah itu maksud saya, sehingga nanti hasilnya ketemu 63 min 63,9345 minus nilai ini tadi, yang di atas 63,9345 plus sesuatu tadi. Nah itu maksud saya, jadi kita nggak perlu ngitung double. Ya. Makanya caranya tampilkan lengkap lebih bagus. Ya. Nilai ini tampilkan berapa lengkapnya, baru nanti dipakai untuk ngitung batas atas. Nah inilah jawabnya, selang kepercayaan 90% untuk rata-rata hasil proses kimia apabila jumlah katalisatornya 1,5 lb. Jawabnya antara sekian persen sampai sekian persen. 61,2859% dan batas atasnya 66,5831%. Ya, itu regresi berarti sudah selesai tuntas sampai menghitung selang kepercayaan rata-rata respon. Kalau saya tanya selang kepercayaan 90% untuk pengamatan respon atau untuk hasil proses kimia ketika jumlah katalisatornya 1,5 lb, berarti nanti ini menghitung Y0-nya. Nah, di sini ditambah 1 plus.
1 plus. Nah, tinggal ngitung ulang gitu ya. Bedanya hanya di situ. Cuma nggak saya tanyakan gitu ya, nggak saya tanyakan. Ya. Sekarang coba Anda lihat soal ini. Penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara nilai matematika dan statistika. Untuk tujuan itu dipilih 6 siswa dan diperoleh nilai matematika seperti ini, nilai statistika ini. Jadi variabel prediktornya di sini adalah nilai matematika, variabel responnya nilai statistika. Apa benar ini ada hubungan? Kalau nilai matematikanya bagus, cenderung nilai statistikanya juga bagus. Apa benar itu? Dengan sampel pengamatan sebanyak 6 ini. Nah, gitu ya. Nah, caranya lihat pertanyaan ini. Pertama buat plot diagram pencarnya dulu. Itu pasangan X dengan Y. Yang kedua, hitung koefisien korelasi antara nilai matematika dan nilai statistika. Kemudian tafsirkan hasil koefisien korelasi tersebut. Itu yang pertanyaan B. Pertanyaan yang ketiga, gunakan alfa 5% untuk menguji apakah korelasi antara nilai matematika dan statistik itu berbeda dari 0. Nah, begitu ya. Berbeda dari 0 berarti rho-nya tidak sama dengan 0. Ini ada 3 pertanyaan. Nah, yang pertama membuat plot, nanti hasil plotnya itu kalau kita gambar seperti ini. Ini kalau saya lihat sekilas trennya sama sekali nggak nampak. Tren linear naik nggak kelihatan, tren linear turun juga nggak kelihatan. Kalau lihat polanya seperti ini kelihatannya hubungan linearnya itu hampir tidak ada. Ya, melihat plot. Ya. Nah, untuk itu kita cek dengan menghitung korelasinya kan, pakai korelasi persen. Nah, pertama kita cantumkan dulu 7 komponen utama tadi. Ya, sigma XI-nya dihitung, sigma YI dihitung, sigma XI YI-nya dihitung, X bar, Y bar, sigma XI kuadrat, dan sigma YI kuadrat. Setelah lengkap, baru ngitung korelasi. Jangan lupa menghitung korelasi persen, rumusnya ini kan, sigma XI YI min N X bar Y bar. Dibagi akar sigma XI kuadrat min N X bar kuadrat. Dikali akar sigma Y kuadrat min N Y bar kuadrat. Masukkan semua komponen, sigma XI YI-nya tadi, min N, N-nya 6, ini adalah X bar, ini Y bar, gitu ya. Setelah komponennya lengkap, baru gunakan kalkulator yang Anda pakai. Ya. Ya, kalau kita praktikum ya cepat ini langsung hitungan detik aja keluar. Ya. Tapi Anda anggap aja ujiannya di kelas. Jadi gunakan kalkulator ya untuk persiapan UTS. Ya. Maupun untuk persiapan UAS ya. Nah, Anda harus menyiapkan kalkulator sama tabel. Ya. Dan kertas folio bergaris tentunya ya. Jadi dijawab di folio bergaris. Ya, kemudian difoto, kirim lewat aula. Ya. Nanti jawabannya, ini kalau multiple choice berarti nggak perlu. Jadi yang penting anggap aja kertas Anda itu sebagai buramnya. Setelah jawaban ketemu, Anda tinggal ngeklik aja jawabannya yang mana. Ya. Kalau multiple choice seperti itu, ya. Bukan IC masalahnya ya. Nah, ini nilai R-nya setelah kita hitung ketemu 0,24458, rendah ini. Nah, apa artinya R sebesar ini tuh? Artinya ukuran keeratan hubungan linear antara nilai matematika dan statistika itu hanya 24,458%. Ukuran kelinearannya rendah. Ya. Nah, sekarang kita uji, benar enggak signifikan korelasi tadi? Yang kita hitung melalui sampel ketemu ini. Setelah kita cek, ini kan rho ini adalah korelasi populasi. H0-nya rho sama dengan 0, lawannya H1 rho tidak sama dengan 0. Ingat, ini ujinya adalah 2 arah. Maka daerah kritisnya nanti kalau pakai penulisan bentuk ringkas, H0 ditolak jika nilai mutlak T lebih besar T alfa per 2, derajat bebas N min 2. Ingat N-nya tadi 6, dikurangi 2 jadi 4.
Ini buka tabel T, nanti ketemu 2,776. Inilah daerah kritisnya, pakai nilai mutlak ya. Kalau Anda hilangkan nilai mutlak, salah. Karena nilai mutlak T lebih besar 2,776, itu kalau ditulis dalam bentuk panjang, T kurang dari min 2,776 atau T lebih dari 2,776. Ini dua arah. Ya. Ini saya tulis bentuk ringkas, seperti ini penulisannya. Ya. Baru kita hitung statistik ujinya, rumusnya kan ini. T sama dengan R akar N min 2 dibagi akar 1 min R kuadrat. Ya. Nah, R-nya tadi yang sudah kita hitung masukkan di sini. Ini ternyata kalau dihitung ketemu 0,5045. Ini nilai T-nya. Lihat, T-nya itu kecil, kurang dari 1. Ini sudah cenderung nggak signifikan ini. Lihat, T-nya di luar daerah kritis. Berarti masuk daerah terang kan? Karena T hitung masuk daerah terang, keputusannya menerima 0. Menerima H0. Artinya apa? Ya, kita baca H0-nya tadi apa? Rho sebesar 0. Artinya tidak ada korelasi antara nilai matematika dan statistika. Ya, itu jawabnya ya. Ya, tolong ini dipelajari. Meskipun Anda paham ketika saya terangkan seperti ini, tapi kalau Anda tidak mencoba sendiri dengan alat hitung ya nggak akan lancar itu. Nanti Anda kalau makin sering mencoba itu makin lancar sehingga jawabnya lebih mudah. Ini yang pengoperasiannya pakai alat hitung ini, kalkulator ya. Sekarang lihat soal 2. Saya punya data yang disajikan seperti ini. Ada 12 pengamatan ini. Data ini menunjukkan sampel acak dari 12 orang, yaitu bapak dengan putra tertua. Ya, putra tertua mereka yang usia 3 tahun. Dengan variabel-variabel yang diukur adalah tinggi badan anak, Y, dan tinggi badan bapak, X. Hitungannya dalam sentimeter. Ini untuk orang Indonesia. Ya. Nah, apa variabel prediktornya? Tinggi badan bapak. Nah, apa betul tinggi badan bapak itu berefek pada tinggi badan anak? Nah, ya kan? Jadi pasangannya ini jadi X, Y. X, Y gitu ya. Nah, model yang digunakan adalah regresi linier sederhana ini. Tentukan persamaan garis regresinya. Ya, berarti Anda ngitung dulu beta 1 topi, setelah itu menghitung beta 0 topi, baru dapat penduganya Y topi sama dengan beta 0 topi plus beta 1 topi X. Gitu aja. Nggak perlu pakai I, enggak masalah. Ya. Nah, itu adalah persamaan garis regresinya. Persamaan yang kedua, pertanyaan yang kedua ya. Dugalah rata-rata tinggi anak, berarti apa? Ekspektasi dari Y kan? Jika tinggi bapaknya 165 cm. Berarti ini X0-nya. Nah, berarti ada hubungannya dengan pertanyaan A tadi. Setelah Y dugaannya diperoleh, maka kita bisa menghitung Y dugaan untuk X sebesar 165. Yang C, hitung koefisien determinasi dan jelaskan artinya. Hitung koefisien determinasinya. Ya. Terus lambangnya R besar kuadrat ini ya. Yang D apa? Gunakan alfa 5% untuk menguji apakah ada pengaruh tinggi badan bapak terhadap tinggi badan anak. Berarti yang diuji beta 1 sebesar 0, lawannya beta 1 tidak sama dengan 0. Ya. Buatlah interval kepercayaan 95% untuk beta 1. Berarti apa? Beta 1 topi min T alfa per 2, derajat bebas N min 2, dikalikan SE per SX. Ya, jadi SE per SX itu simpangan baku dari beta 1 topi. Lebih kecil, beta 1 lebih kecil, itu tadi. Yang batas atasnya tinggal ngopi yang batas bawah, kemudian di paste, minnya diganti plus. Ya. Masih ingat rumusnya kan? Yang terakhir, dugalah rata-rata tinggi anak, berarti rata-rata Y,
jika tinggi bapaknya 165 cm. Berarti ini X0. Berarti menduga ekspektasi Y dengan syarat X0 dengan selang kepercayaan 95%. Berarti pakai rumus Y0 topi min T alpha per 2 SE, ya, SE akar apa? Seper N plus X0 min X bar kuadrat per SXX. Yang tadi kita bahas ya. Oke, itu garis besarnya. Sekarang ini jawabnya. Ya sama dengan tadi ya. Anda hanya butuh latihan aja. Jawabannya sebenarnya singkat. Kalau 7 komponennya ini sudah dikeluarkan, tinggal ngitung beta 1 topi. Rumusnya ditulis, komponennya masukkan. Saran saya ini hitung sendiri, pembilangnya sendiri ya. Karena nanti penyebut dipakai lagi ya. Ini beta 1 topi ketemu, beta 0 topi juga ketemu, tinggal masukkan rumus. Maka penduganya adalah ini. Ya, jadi Y dugaannya min 68,71 plus 0,9411X. Selesai sudah. Nggak boleh ada error kalau menduga ya. Yang dikenal dengan persamaan garis regresinya. Nah, ini yang pertanyaan B tadi. Rata-rata tinggi anak apabila tinggi bapaknya 165 cm. Berarti rata-rata tinggi anaknya 86,5715. Ya. R kuadrat, koefisien determinasi 0,635. Ini bisa diperoleh dari R kecil kuadrat. R kecil itu adalah korelasi. Ya, korelasi. Nah, korelasinya kebetulan di sini tidak saya minta. Berarti Anda ngitung korelasi dulu, boleh. Setelah itu kuadratkan. Ya. Cara kedua bisa menggunakan JKR per JKT. Nah, JKR-nya sudah saya beri rumus ya di pertemuan sebelumnya. Apa JKR itu? Sigma YI topi min Y bar kuadrat itu tidak lain sama dengan beta 1 topi kalikan SXY. Nah, itu kan? Itu namanya JKR. Tinggal dibagi JKT. JKT itu tidak lain SYY. SYY itu sigma YI kuadrat dikurangi N Y bar kuadrat. Lihat, semua hitungan itu ada di 7 komponen ini. Coba perhatikan. Beta 1 topi itu tidak lepas dari rumus ini. Nah ini, ya kan? Nah, sudah ketemu kan beta 1 topi? Tinggal ngalihkan SXY. SXY butuh ini lagi. SXY itu rumusnya adalah sigma XIYI, ya kan? Min N kali X bar kali Y bar. Loh. Dari 3 suku ini kita sudah dapat SXY. Nah, berarti sudah dapat JKR kan? Nah, tinggal bagi JKT. JKT itu SYY. SYY itu adalah sigma YI kuadrat, berarti ini. Dikurangi N kali Y bar kuadrat. Nah, sudah dapat R kuadrat, nanti ketemu 0,635. Artinya sekarang, arti dari koefisien determinasi ini adalah variasi tinggi badan anak yang dapat diterangkan oleh tinggi badan bapaknya itu 63,5%. Itu arti dari koefisien determinasi. Pertanyaan D, apa ada pengaruh tinggi badan bapak terhadap tinggi badan anak? Berarti kalau kita tulis pakai pernyataan, hipotesisnya seperti ini. H0 tidak ada pengaruh tinggi badan bapak terhadap tinggi badan anak. No. Kalau pakai simbol, beta 1 sama dengan 0. Gitu. H1 ada pengaruh tinggi badan bapak terhadap tinggi badan anak. Ya. Ingat ya, jadi selalu H1 itu yang ada pengaruh. Ini seringkali kalau mahasiswa diminta merumuskan hipotesis itu sering kebalik. Jadi yang mestinya tempatnya H0 ditaruh ke H1, ya parah itu. Salah ya. Jadi ingat, H1 itu beta 1 tidak sama dengan 0, itu identik dengan ada pengaruh X terhadap Y. Dalam hal ini ada pengaruh tinggi badan bapak terhadap tinggi badan anak. Ya, gitu. Nah, daerah kritisnya terkait dengan uji dua arah kan. Nah, ini kalau ditulis bentuk panjangnya jadi begini. H0 ditolak jika T lebih kecil min. Ini T alpha per 2. Nah, tadi alfanya pakai berapa? Alfanya tadi.
Alfanya pakai 5% kan? Nah, berarti alfa per 2 jadi 2,5%. Nah, ini menggunakan T-nya 2,5%, derajat bebasnya N-2. Berarti derajat bebasnya berapa? N-nya 12 dikurangi 2, 10. Nanti ketemu 2,228. Ini diperoleh dari T 0,025, derajat bebas 10. Nanti dapat nilai 2,228. Ya, yang sisi kanan T lebih besar 2,228. Inilah daerah kritisnya secara lengkap. Pak, apa boleh ditulis bentuk singkat? Boleh. Bentuk singkatnya ini. H0 ditolak jika nilai mutlak T lebih dari 2,228. Kenapa? Karena yang saya blok ini itu maknanya sama dengan ini. Nah, jadi ini sebenarnya menyingkat dari ini. Ya. Di daerah kritis sudah selesai. Nah, baru menghitung apa? Statistik uji. Butuh komponen SXX, SYY, SXY, baru dapat SE kuadrat. Caranya sama. Sigma XY kuadrat tinggal masukkan. Tadi kalau Anda menghitung beta 1 topi, kan ini posisinya di penyebut. Ketemu 730. Ya. SYY-nya ketemu 1025,89. Tinggal masukkan aja. SXY rumusnya ini, ingat rumusnya, ketemu ini. Baru bisa ngitung SE kuadrat, ya, yaitu 1/n-2 atau 1/10. SYY-nya tadi tinggal masukkan. Min beta 1 topi tinggal masukkan, waktu kita menduga tadi, dikalikan SXY. SXY-nya masukkan ini. Ya. Ini kalau dihitung ketemu 37,2992. Setelah itu kita akarkan, ketemu nilainya 6,10731. Nah, ini saya ambil 5 desimal supaya teliti. SX-nya itu akar dari SXX. Nah, akarnya 730. Ini saya ambil 4 desimal, 27,0185. Ya. Beta 1 topinya tadi sudah diketahui. Min 0. Kenapa 0? Karena hipotesisnya menguji pengaruh. Berarti beta 1-nya sama dengan 0 kan? Nah, artinya tidak ada pengaruh. Ya. Ingat, menghitung statistik uji atau T hitung, dasarnya adalah H0. Kalau menentukan daerah kritis, dasarnya adalah H1. Ingat itu. 2 hal yang penting. Ya. Kalau sudah, baru kita dapat nilai T hitung. T hitungnya ketemu 4,1634. Ya. Ternyata nilai T hitung ini memenuhi daerah kritis. Nah, lihat ini. Saya pilih yang bentuk ringkas saja ya. Nah, memenuhi ini kan berarti masuk daerah gelap. Keputusannya tolak H0. Kalau tolak H0 berarti yang dipakai H1, berarti maknanya ya ini. Ada pengaruh tinggi badan bapak terhadap tinggi badan anak. Ya. Nah, untuk pertanyaan E, selang kepercayaan 95% untuk beta 1. Yang tinggal masukkan. Nah, berarti kalau 95% alfanya jadi 5%, alfa per 2 jadi 0,025. Derajat bebas 10, nilainya ketemu 2,228. Beta 1 topi sudah dihitung tadi, SE-nya juga sudah dihitung, SX-nya juga sudah dihitung, tinggal dihitung batas bawah atasnya ketemu ini. Nah, untuk yang terakhir, menghitung selang kepercayaan untuk rata-rata respon. Nah, rumusnya ini kan, lihat, Y0 topi sudah kita hitung tadi. Kalau nggak salah, Y0 topi tadi terkait dengan ini, B. Nah, ya. Rata-rata tinggi badan anak jika tinggi bapaknya 165 cm. Ketemu 86,5715. Ini namanya Y0 topi. Y0 topi kan? T alfa per 2 sudah kita hitung tadi, 2,228. SE-nya juga sudah dihitung, ini 6, ini. Akar 1/n, n-nya 12. X0-nya 165, ya. Terus X bar-nya, ini ada kesalahan, apabila X-nya sebesar berapa? 165.
satuannya sentimeter. Jadi interval kepercayaan 95% untuk rata-rata Y, yaitu tinggi badan anak, apabila tinggi badan bapaknya 165 cm. Nah, adalah, ini jawabnya ya. Ternyata tinggi badan anak antara 82,157 cm sampai 90,986 cm. Inilah jawabnya ya. Silakan dipelajari ulang ya. Dan kalau ada yang kurang jelas setel lagi. Nah, nanti kita ketemu tinggal diskusi ya. Ini untuk persiapan UAS juga ya. Oke, saya kira cukup sampai sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.